Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Terang Kurah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, semoga yang boleh melakukan segala pekerjaan kami. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-45, kemudian ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian ini firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbeda adalah kita semua tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih, bersaksi adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar. Saya yakin kita semua sudah mengerti makna dan artinya. Dan mungkin sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bersaksi bagi saya tidak hanya sebuah kemungkinan hal yang bisa kita lakukan, tetapi lebih daripada itu. Bersaksi adalah sebuah kewajiban. Kewajiban bagi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, kita telah beroleh anugerah pengampunan dosa dan keselamatan, karena itu kita wajib meneruskannya kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, agar mereka juga mengenal kebenaran itu dan kemudian mereka boleh diselamatkan sebagaimana dengan kita. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah contoh yang baik, cerita yang menggambarkan bagaimana seorang itu berjumpa dengan Tuhan, lalu kemudian ia meyakini bahwa orang itu sungguh-sungguh adalah Mesias anak Allah. Lalu ia memanggil orang lain, sahabatnya atau temannya, untuk juga datang kepada Tuhan dan merasakan seperti apa yang dirasakan. Ini prinsip bersaksi yang sungguh-sungguh dimintakan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nama orang yang bertemu dengan Tuhan dan mengajak orang lain itu adalah Filipus dalam konteks cerita ini. Ketika Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, ia sungguh mengenal dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya ia berjumpa dengan Nathanael temannya, lalu mengajak juga Nathanael untuk mengikut Tuhan Yesus dan kemudian menjadi percaya. Walaupun pada awalnya sempat Nathanael meragukan atau tidak percaya, tapi kemudian setelah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan mengetahui siapa dirinya dan apa yang sedang dilakukannya, meskipun belum berjumpa sama sekali dengan Tuhan sebelumnya, lalu Nathanael menjadi percaya. Dan karena itu ia kemudian mengakui Tuhan sebagai anak Allah, Raja orang Israel. Prinsip bersaksi dalam konteks ini jelas terlihat. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, lalu menjadi percaya, lalu karena keyakinan itu dia mengajak orang lain juga untuk menjadi percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebenarnya begitu mudah untuk melakukannya. Kita pun saya kira pasti bisa melakukan hal tersebut. Setelah kita sungguh percaya dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, maka tugas berikutnya adalah kita menceritakan, mempersaksikan itu kepada orang-orang lain, agar mereka juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan juga beroleh keselamatan karena percaya di dalam Dia. Namun pertanyaan sekarang, apakah mudah bagi kita pada saat ini melakukannya? Tentu ini menjadi tidak mudah Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, ada banyak alasan yang pasti akan kita sampaikan. Misalnya, belum tentu kita semua mau untuk menjadi saksi di tempat kita berada pada saat ini. Ada banyak hal yang menjadi alasan. Malulah, tidak sanggup, tidak tahu caranya, tidak pandai, takut,
dan lain sebagainya. Dan itu yang seringkali menjadi kendala bagi seorang Kristen yang ingin bersaksi tentang imannya kepada orang lain. Saya tentu dapat mengerti, kita mungkin semua sudah mengetahui, terutama dalam konteks negara kita pada saat ini, tentu saja bersaksi itu hal yang tidak mudah. Tapi bukan berarti karena berbagai-bagai halangan dan ketidakmudahan itu lalu membuat kita menjadi putus asa dan kemudian tidak berusaha untuk melakukan kesaksian atau tugas-tugas kesaksian dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita harus berhenti untuk bersaksi dan cukup hanya berhenti pada diri kita saja dan kita tidak teruskan kepada orang lain? Tentu saja tidak. Hari ini firman Tuhan menegur kita semua, menegur saya dan Bapak Ibu. Tentu dalam konteks kita masing-masing. Kita tentu perlu meminta hikmat yang daripada Tuhan agar kita mengetahui cara yang terbaik. Meskipun kita juga harus berhikmat agar tidak menemui berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak peluang, ada banyak hal, ada banyak orang, ada banyak pribadi yang sebenarnya membutuhkan dan ingin sekali mendengarkan berita kesaksian tentang kita. Prinsipnya adalah kita menyampaikan berita kepada mereka. Bukan memaksa, bukan mengajak untuk berdebat, bukan kemudian untuk mencari kesalahan, lalu menuding, lalu kemudian menjadi bertengkar atau berkonflik dengan orang tersebut. Tentu tidak. Tapi tugas kesaksian perlu dimaknai sebagai cara yang penuh dengan hikmat, penuh dengan etika yang baik, penuh dengan persahabatan yang baik. Kita menceritakan tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus, menceritakan iman kita yang sudah bertumbuh. Tapi persoalan apakah nanti orang itu menjadi percaya atau tidak, tentu bukan kuasa dan tanggung jawab kita. Tetap kita menyerahkannya ke dalam pimpinan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Tetapi bisa saja melalui kita. Dan saya yakin kita semua sudah pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Bisa jadi melalui kita. Ada banyak orang yang diselamatkan. Rindukah kita? Ada banyak orang yang melalui kita. Mereka mendengarkan tentang firman Tuhan. Mungkin saat ini kehidupan mereka penuh dengan keputusasaan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakpastian. Tapi ketika mereka mendengarkannya dari kita, memperoleh informasi dan berita dari kita, mereka memperoleh keselamatan itu. Tentu saja hal-hal ini yang perlu kita pertimbangkan. Tentu saja memberitakan firman Tuhan, bersaksi dalam konteks kita masa ini tentu membutuhkan hikmat. Saya sangat setuju. Tetapi tentu saja hikmat itu juga harus dibarengi juga dengan sebuah kemauan dan harapan bahwa setiap orang Kristen tetap wajib untuk boleh meneruskan berita ini, bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ada banyak sekali orang yang membutuhkan, yang merindukan, yang mendambakan keselamatan, namun belum pernah memperolehnya, belum pernah mendengarnya dari siapapun, sehingga mereka tidak pernah mendengarkannya selama ini. Saya yakin kita semua dengan hikmat yang daripada Tuhan akan diberikan kemampuan untuk dapat balik melakukan firman ini. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh dapat memberkati kita pada hari ini. Dan mari kita bersaksi demi nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada siapa saja orang yang kita jumpai di dalam sebuah cara dan hikmat Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau berikan kami kekuatan dan mengingatkan kami akan siapa diri kami untuk orang-orang yang harus bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ketuaan kami sepanjang hari ini, berkati kami dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati setiap aktivitas kami, Bapak. Berkati semua keluarga kami yang dimanapun mereka berada pada saat ini. Ya Bapak, doa dan syukur kami Tuhan kepadamu yang kami akan sempurnakan dan bersama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih nyala Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua daripada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Tuhan memberkati kita semua.